それを直すために力を消費して Seven hearts beat. Di sebuah gunung bersalju, hiduplah seorang anak lelaki yang bernama Tanjiro Kamado. Dia adalah sosok remaja yang hidup bahagia bersama keluarganya. Menjelang akhir tahun, dia berencana pergi ke kota untuk menjual arang. Walaupun ibunya sudah memperingati Tanjiro untuk tidak turun gunung karena salju sedang turun, namun Tanjiro tetap saja berangkat. Hal ini dilakukannya semata-mata demi keluarganya bisa makan yang enak. Ibunya sangat berterima kasih atas kerja keras Tanjiro ini. Selain menjadi anak yang berbakti pada orang tua, sebagai seorang kakak, dia juga memiliki sifat yang lemah lembut kepada saudara dan saudarinya. Hal ini terlihat jelas dari bagaimana dia memperlakukan saudara dan saudarinya. Waktu itu Tanjiro berpamitan dan semua keluarganya melepas kepergiannya dengan penuh harapan. Dia pun pergi ke kota dengan menyusuri jalan yang sudah dipenuhi oleh salju. Arigatou. Kaa-chan! Dame. Oni-chan. Sesampainya di kota, ia disambut dengan kebaikan warga kota. Nampaknya Tanjiro sudah sangat dikenal oleh para pelanggannya. Dia juga dikenal memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Hanya dengan mencium barang tertentu, dia bisa memastikan semua hal terkait dengan barang itu. Hari ini dagangannya pun terjual habis. Namun banyaknya rezeki ini tentu saja membuatnya pulang sedikit terlambat. Hari sudah mulai petang, tetangga Tanjiro yaitu Paman Saburo memanggil dan menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri pulang ke rumah. Walaupun sebenarnya Tanjiro tidak mau, tapi Paman Saburo memaksanya untuk menginap saja di rumahnya dulu. Dengan mimik yang serius, Pak Saburo mengatakan bahwa iblis akan muncul. Selesai makan malam, Tanjiro bertanya pada Pak Saburo tentang hal-hal yang berbau iblis. Sambil menyiapkan tempat tidur, Pak Saburo mengatakan bahwa iblis memakan manusia, selalu mencari mangsa di saat hari sudah gelap. Makanya jangan berkeliaran di luar rumah saat sudah malam hari. Iblis juga bisa masuk ke rumah manusia dan memakannya. Karena itulah sejak zaman dulu para pemburu iblis membunuh mereka. Saat itu Tanjiro tidak mempercayai perkataan Pak Saburo. Dia meyakini bahwa iblis itu tidak ada. Pak Saburo telah kehilangan seluruh keluarganya dan hidup sebatang kara. Untuk itu Tanjiro berencana mengajak saudaranya untuk main-main ke rumah Pak Saburo ini. Keesokan harinya Tanjiro berpamitan pada Pak Saburo dan melanjutkan perjalanannya pulang. Sayangnya dalam perjalanan ke rumahnya, Tanjiro mencium bau darah. Dia yang khawatir langsung bergegas berlari ke rumah. Nafasnya tersengal-sengal, seketika itu dia menyaksikan seluruh keluarganya yang dibantai dengan sangat sadis. Dia terkejut dan juga berteriak. Pandangannya kosong dan tenggorokannya tercekat. Hatinya benar-benar sangat sakit melihat semua keluarganya tewas bersimbah darah. Di depan mata kepalanya sendiri dia melihat ibu, 3 adik laki-laki dan seorang adik perempuan semuanya telah meregang nyawa. Hanya menyisakan Nezuko, seorang adik perempuan satu-satunya yang sedang dalam keadaan sekarat. Nezuko! Kaa-chan. Anakku. Nezuko. Rokta. Tanjiro berpikir untuk cepat-cepat membawanya ke dokter supaya nyawa Nezuko bisa diselamatkan. Dia pun berlari sekencang-kencangnya menggendong Nezuko menuju kota. Meskipun salju sedang turun dan jarak rumah ke kota lumayan jauh, Tanjiro tetap berusaha untuk menyelamatkan Nezuko. Tidak disangka Nezuko perlahan-lahan mulai berubah menjadi iblis. Dia tiba-tiba menyerang Tanjiro dan ingin memangsanya. Nezuko. Nezuko, 大丈夫か? Nezuko! Oni da! Namun Tanjiro sambil menangis mencoba menahan dan menyadarkan Nezuko. Kekuatannya benar-benar besar tapi Tanjiro tidak menyerah. Dia terus mencoba menyadarkan saudarinya ini. Namun secara tiba-tiba Nezuko juga menitikkan air matanya. Tidak jauh dari situ, seorang pemburu iblis bernama Tomioka Gyu berlari untuk menyelamatkan Tanjiro, lalu mencoba memenggal kepala Nezuko.
誰だ刀待ってくれ禰豆子は誰も殺してないもうこれ以上俺から奪うのはやめてください。 Namun Tanjiro panik lalu memohon dan bersujud pada Giyu supaya dia mau melepaskan adiknya. Tanjiro berjanji akan menyembuhkan Nezuko kembali menjadi manusia. Giyu menjelaskan bahwa adiknya sudah menjadi iblis dan tidak akan bisa menjadi manusia kembali. Namun Tanjiro tetap ingin menyembuhkan adiknya bagaimanapun caranya. Giyu marah pada Tanjiro. Dia tidak menginginkan Tanjiro bersujud karena hal itu adalah kelakuan orang yang lemah. Sebenarnya Giyu sangat menghargai usaha Tanjiro, dia sengaja marah-marah hanya untuk menguatkan hati Tanjiro. Giyu menusukkan pedangnya pada tubuh Nezuko. Kejadian itu membuat Tanjiro melakukan perlawanan kepada Giyu. Dengan mengambil kapaknya, Tanjiro mencoba memanipulasi serangan. Dia melempar batu bersamaan dengan melempar kapaknya ke atas dan seolah-olah menyerang Giyu dengan membawa kapaknya. Tanjiro melakukan itu karena dia menyadari tidak akan bisa menang melawan Giyu. Walaupun pada akhirnya Tanjiro dilumpuhkan dengan mudah, namun serangan kapak udara Tanjiro hampir saja mengenai Giyu. Giyu sangat tertegun dengan kemampuan Tanjiro. Melihat kakaknya yang jatuh tersungkur membuat Nezuko menyerang Giyu dan segera melepaskan dirinya dari genggaman Giyu. Saat Nezuko berlari mendekati Tanjiro, Giyu mengira Nezuko akan memakan Tanjiro. Namun ternyata Nezuko malah melindungi kakaknya itu. 生殺与奪の剣を他人に握らせるな。こちらに石を投げと同時自分が切られた後でこいつはしまった食われる。禰豆子は違うんだ。 Giyu terkejut melihat kejadian itu karena saat iblis kelaparan, mau itu saudara atau keluarganya pasti dia akan langsung dimakan. Karena mereka memerlukan banyak energi. Apalagi saat ini Nezuko sedang terluka, dia pasti membutuhkan energi yang sangat besar untuk menyembuhkan lukanya itu. Jadi bisa dipastikan saat ini Nezuko benar-benar sangat kelaparan. Dia pasti ingin segera memakan manusia walaupun itu adalah kakaknya sendiri. Giyu sudah sering melihat tragedi seperti itu. Namun anehnya Nezuko malah melindungi Tanjiro dan mengancam Giyu. Giyu nampak penasaran, dia akhirnya memutuskan untuk membiarkan Nezuko tetap hidup setelah mengetahui fakta bahwa Tanjiro adalah anak yang kuat dan cerdas. Sementara Nezuko terus melindungi kakaknya, walaupun dia sudah berubah menjadi iblis. Giyu benar-benar menaruh harapan yang besar pada mereka berdua. Dia pun langsung memukul Nezuko dan membuatnya pingsan seketika. Dalam tidurnya Tanjiro seolah-olah telah dikerumuni oleh ibu dan adik-adiknya yang telah meninggal dunia. Dengan lembut ibunya meminta maaf karena telah meninggalkannya. Sang ibu juga berbisik minta tolong supaya Tanjiro bisa menjaga Nezuko dengan baik. Setelah sadar, Tanjiro menangis, ia menggenggam erat baju Nezuko yang ternyata masih pingsan di sebelahnya. Giyu yang sedari tadi berjaga dan menunggu Tanjiro sadar. Dia memerintahkan Tanjiro untuk menemui seorang kakek bernama Urokodaki yang tinggal di kaki Gunung Sagiri. Suasana bersalju ini membuat kondisi adiknya akan baik-baik saja. Giyu juga memberikan penghalang pada mulut Nezuko agar Nezuko tidak menggigit orang. Namun Giyu memperingatkan Tanjiro untuk menjauhkan adiknya dari sinar matahari. Setelah itu dalam sekejap mata Giyu pun langsung menghilang. Tanjiro dan Nezuko pun kembali ke rumahnya dan memakamkan semua anggota keluarganya dengan layak. Dengan memendam rasa kesedihan yang luar biasa, Tanjiro dan Nezuko berlari pergi bergandengan tangan menuju Gunung Sagiri, ditemani dengan hujan salju yang turun terus-menerus. Singkat cerita, Tanjiro dan Nezuko masih terus melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Sagiri. Di tengah jalan, dia membeli sebuah keranjang dari seorang petani. Sebagai orang yang baik, dia bersikeras membeli keranjang tersebut, walaupun sebenarnya Pak Petani ingin memberikannya secara gratis padanya. Tanjiro yang terampil langsung menganyam dan memodifikasi keranjang tersebut dengan lapisan bambu sedemikian rupa, sehingga bisa muat membawa Nezuko masuk ke dalamnya. Karena mereka harus segera melanjutkan perjalanannya walaupun siang hari, di mana Nezuko tidak bisa terkena sinar matahari. Saat keranjangnya telah jadi, ternyata keranjang itu terlalu kecil untuk Nezuko.
Namun Nezuko ternyata bisa melakukan perubahan ukuran tubuhnya dari wanita dewasa menjadi sosok seorang bocah, sehingga bisa muat masuk ke dalam keranjang. Malam pun tiba, mereka terus berjalan hingga sampai di dekat sebuah kuil. Saat itu Tanjiro mencium aroma darah dan segera berlari menuju kuil untuk menyelamatkan orang yang terluka. Sayangnya pikirannya meleset, semua manusia itu telah tiada. Mereka dihabisi oleh sesosok iblis pemakan manusia. Tanjiro begitu terkejut bukan main menyaksikan pembantaian ini dan ternyata iblis itu masih ada di sana. Nezuko begitu kelaparan saat melihat mayat manusia bergelimpangan di depannya. Dia terus menekan rasa laparnya dengan tidak memakan daging manusia yang telah bersimbah darah tersebut. Sesaat kemudian dia tersadar saat melihat kakaknya yang sedang diserang oleh iblis dan membuatnya langsung bergerak menendang kepala sang iblis hingga lepas dari tubuhnya. Tapi walau kepalanya telah terlepas, si iblis ini masih hidup dan bisa menggerakkan tubuhnya. Nezuko! Si kepala iblis ini menjadi marah dan bingung mengapa ada iblis yang membantu manusia. Tubuh tanpa kepala itu pun langsung menyerang Nezuko dengan brutal. Sementara kepalanya sendiri tumbuh 2 lengan dan menyerang Tanjiro. Pertarungan terpecah menjadi 2 bagian. Tanjiro masih tidak percaya dengan apa yang terjadi, tapi dia tetap berusaha untuk menyelamatkan adiknya. Saat Tanjiro ingin menghampiri Nezuko, tangan dan tubuhnya terkekang oleh kepala iblis. Jadi dia langsung membenturkan kepalanya sendiri ke kepala si iblis. Kepala Tanjiro sangat keras hingga membuat si iblis mengerang kesakitan. Dan Tanjiro kemudian menghempaskan si iblis dengan kapaknya hingga si iblis tidak bisa bergerak dan tertahan di sebuah pohon. Tanjiro langsung masuk ke dalam hutan dan menemukan adiknya. Tanjiro langsung menerjang tubuh si iblis hingga jatuh ke dalam jurang. Hal ini membuat kepala si iblis yang terkekang menjadi kesakitan dan pingsan. Sekembalinya di kuil, Tanjiro masih ragu untuk membunuh kepala iblis. Seorang laki-laki bertopeng kemudian muncul dan memerintahkan Tanjiro untuk segera membunuhnya. Sayangnya Tanjiro masih ragu-ragu, dia adalah anak yang baik dan memiliki rasa empati yang tinggi bahkan pada iblis sekalipun. Si iblis itu pun mulai sadar dan mencoba menyerang Tanjiro. Tapi fajar mulai menyingsing, di mana sinar matahari langsung membakar kepala si iblis itu hingga menjadi abu. Melihat kejadian itu, Tanjiro langsung teringat dengan Nezuko. Tanjiro panik saat mengetahui Nezuko sudah tidak ada di belakangnya. Dia takut Nezuko juga sudah berubah menjadi abu, tapi ternyata Nezuko sudah masuk ke dalam kuil dan bersembunyi di bawah keranjangnya. Sambil mengubur para mayat, pria bertopeng itu benar-benar kecewa dengan sikap Tanjiro yang lamban dalam mengambil keputusan. Ia telah gagal membunuh si iblis sebelum matahari terbit. Keteguhan hatinya begitu dangkal. Tanjiro tidak bisa berkata apa-apa mendengar perkataan pria itu. Pria itu mengenalkan dirinya adalah Urokodaki yang selama ini Tanjiro cari. Dia akan membawa Tanjiro ke Gunung Sagiri dan mengujinya untuk mengetahui apakah dia pantas menjadi seorang pemburu iblis. Urokodaki berlari dengan cepat dan tanpa suara. Sementara Tanjiro mengikutinya dengan nafas yang tersengal-sengal. Sesampainya di Gunung Sagiri, Tanjiro tidak bisa bersantai-santai karena Urokodaki mulai mengajaknya untuk berlatih dengan menaiki gunung ini. Di atas gunung, Urokodaki meninggalkan Tanjiro dan memerintahkan Tanjiro untuk kembali ke rumahnya sebelum fajar. Tanjiro awalnya merasa yakin bisa segera sampai ke rumah Urokodaki. Tapi sayangnya dia menjadi kebingungan setelah melihat banyaknya jebakan yang disiapkan untuk menghalangi jalannya. Udara yang tipis juga membuat Tanjiro susah bernafas dengan tenang. Dia memaksimalkan indera penciumannya yang sangat tajam untuk mendeteksi aroma jebakan dan menghindarinya. Lambat laun ia mulai bisa mengetahui arah jebakan, dan dengan tekad yang tinggi ia bisa kembali dengan selamat ke rumah Urokodaki walaupun mengalami kepayahan yang sangat luar biasa. Saat itu Urokodaki mengingat tentang surat yang telah dikirimkan Giyu. Surat itu berisikan tentang keinginan Giyu agar Tuan Urokodaki melatih Tanjiro menjadi seorang pemburu iblis.
Melihat potensi dan kemampuan Tanjiro, membuat Urokodaki yakin dan mengakui kemampuan dari Tanjiro. Jika kalian menyukai cerita film ini, jangan lupa berikan like dan silahkan tonton cerita menarik lainnya juga di channel Nerohibi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan sampai jumpa.